Terima kasih pagi ini saya dikasih kesempatan untuk bersaksi. Pertama-tama saya juga memperkenalkan diri saya dulu mungkin lebih detail aja. Bahwa tuh saya Herika Lukman, istri satu, anak tiga, dan juga cucu 6. Saya bergerak di industri plastik. Saya punya produk akhir adalah pipa dan juga plastik board. Saya mau bersaksi pagi ini bahwa tuh saya hanya menyaksikan kebaikan Tuhan atas kehidupan saya, di mana kalau kesaksian saya amati, saya juga belajar untuk menyaksikan chapter demi chapter Tuhan menyertai kehidupan saya dan anugerahnya nyata atas kehidupan saya. Saya nggak menyaksikan saya punya chapter kehidupan saya, sepertiga kehidupan saya boleh kata berantakan dan amburadul dan benar-benar kacau, tapi nggak kacau-kacau banget, di mana ya saya nggak masuk ke dunia obat-obatan, mabok-mabokan, kehidupan malam. Tapi waktu itu saya punya kehidupan di umur sampai dengan kurang lebih 30. First chapter saya itu memang amburadul. Puji Tuhan di dekat umur 30 saya benar diberkati, dan juga saya bersyukur banget saya dipertemukan dengan waktu itu masih pasangan hidup, dan sampai saat ini pasangan hidup saya adalah istri saya. Saya bersyukur banget bahwa tuh saya dikasih pendamping yang luar biasa buat saya. Di umur 28 saya married, dan melalui istri saya diperkenalkan Yesus Kristus. Saya juga mulai bergereja di umur 29, dan mulailah chapter kedua saya di umur 30 sampai dengan umur 60. Yang saya saksikan adalah memang kesaksian saya tuh di chapter kedua ini yang memang buat saya satu perjalanan. Saya punya kehidupan di dalam Tuhan yang saya rasakan begitu kelam, tetapi memang Tuhan izinkan itu terjadi, di mana kekelaman itu saya melihat kemuliaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan saya. Sesudah saya married, saya bergereja dan saya tekun di dalam pelayanan dan sebagainya. 3 tahun saya married, saya mendirikan usaha sendiri. Tuhan berkatin usaha saya beberapa tahun, 5-6 tahun, berkembang, dan keluarga saya, keluarga kecil dengan 3 putra, mencicipi kehidupan cukup nyaman. Tapi karena kenyamanan yang saya dapatkan di tahun ke-5 kurang lebih, uang banyak dan sebagainya, saya ngablu, saya banyak salah jalan, investasi kemana-mana yang gak beraturan. Akhirnya saya mengalami satu arah yang gak jelas, sampailah di tahun 97 krisis datang. Krisis datang itu saya kena, dan saya pinjam istilah dari Pak Vincent semalam, saya benar-benar bangkrut Pak. 97 itu mulai kehidupan saya yang benar-benar buat saya tuh di bawah sekali. Bahwa tuh 97 bangkrut itu saya baru memulai kehidupan yang benar-benar buat saya tuh kelam, dan benar-benar saya baru merasakan, oh hidup yang benar saya harus struggle tuh seperti ini, itu dimulai dari krisis saya. Dan Tuhan percayakan waktu krisis itu saya mendirikan usaha, saya punya pabrik kecil-kecilan lah ya. Saya tuh bangun di tahun 97, di mana 97 saya bangun pabrik. Zaman krisis, kiri kanan saya tuh pabrik besar-besar, bos-bosnya bilang ini yang punya tuh orang nekat. Orang udah slow down, ngerem investasi, saya baru buka pabrik. Tapi memang
sifat saya tuh selalu lawan arus. Saya berjalan aja. Memang di dalam struggle saya, Tuhan izinkan terjadi bahwa itu memang berat. Saya bangkrut, saya juga terus sandar Tuhan, dan saya terus jalan di dalam ketidaktahuan saya. Saya berjuang untuk maksudnya menghidupi keluarga saya. Saya tinggal di kota, maksudnya masih di Puri Indah saya tinggal. Tapi setengah hari saya jadi orang kota, setengah hari saya jadi orang desa, karena pabrik saya tuh di Cikupa, Tangerang, termasuk orang desa. Jadi saya waktu itu merasakan bahwa tuh saya jadi gembel gedungan. Saya rasain sekali bahwa tuh setengah hari saya jadi orang kota, setengah hari itu saya jadi orang desa. Saya sampai waktu itu dikasih anugerah sama Tuhan. Saya nggak ada rasa minder ataupun rasa malu waktu saya menjalankan kehidupan kelam saya. Itu memang anugerah sekali buat saya, dimana saya rasakan sekali bahwa tuh biasanya saya pakai supir, biasanya saya diantar kemana-mana. Saya waktu itu merasakan saya naik bus pulang pergi dan sebagainya. Bahkan Tuhan anugerahkan saya karena kemampuan saya memang tuh untuk membangun manufacturer, bangun mesin dan sebagainya. Sampai dengan Tuhan anugerahkan nggak ada rasa malunya. Saya pergi ke lapak-lapak atau tukang lapak-lapak besi-besi begitulah. Karena saya tahu bahwa itu, saya berapa menit Pak? 3 menit lagi Pak. 3 menit lagi, waduh. 6 menit lagi ya boleh Pak. 5 menit lagi Pak. Karena memang di manual chapter 7 menit 800 kata-kata Pak. Tapi saya minta izin sedikit aja. Saya percepat aja bahwa itu memang Tuhan izinkan saya punya kehidupan kelam ini terjadi. Dan saya bukan sekedar bahwa tuh saya bangkrut dan merasakan itu, tapi yang saya benar-benar merasakan bahwa tuh saat saya bangkrut, mertua saya kebetulan bankir dan mendapatkan bahwa tuh saya benar-benar bangkrut. Syok. Di luar syoknya itu mama saya tuh accidentally meninggal. Istri saya tuh down banget. Nggak lama lagi papa mertua saya tuh kena cancer dan meninggal. Dan dalam hal ini bukan melihat bahwa saya seorang yang nggak berhasil bangkrut, tapi istri saya kepukul banget. Mamanya meninggal accident yang dia sayang, bener-bener down banget. Dan papa mertua saya juga kena cancer, nggak lama lagi meninggal. Saya benar-benar berat sekali karena memang di dalam saya punya kehidupan rumah tangga, bisnis usaha, istri saya tuh sangat potensial sekali mendukung untuk saya punya aktivitas. Tapi Tuhan itu sangat luar biasa, memberikan pendamping yang luar biasa buat saya. Satu hal aja yang baru saya baru tahu akhir-akhirnya bahwa tuh we work saya bekerja masing-masing. Saya tuh kerja di kampung, di desa, bangun pabrik. Istri saya tuh mendampingi rumah tangga, anak-anak dan kehidupan anak-anak. Saya baru mendapatkan istri saya bahwa tuh untuk menunjang kebutuhan bulanan, akhirnya istri saya tuh menjual perhiasan waktu saya married untuk menunjang kehidupan bulanan daripada rumah tangga saya. Saya melihat bahwa tuh peran istri yang Tuhan kasih saya itu perannya luar biasa. Bahkan dalam hal yang kecil begitu aja, we work in silent, di mana saya juga bekerja di pabrik dan istri saya work in silent bisa jual perhiasan untuk mendukung menghidupi keluarga daripada waktu saya susah itu. Yang saya juga berasa getir sekali adalah saya punya anak 3, paling besar cewek, kedua cowok yang nerusin usaha saya, dan paling kecil cewek. Yang paling besar itu sampai dia merasakan sekali bahwa tuh papi lagi susah. Dia ada satu perkataan yang
saya sendiri nggak akan lupa. Dia bilang, Papi, kita jangan bangkrut lagi. Dia bilang. Saya sedih. Sampai saat ini juga saya sedih banget. Kalau seumpamanya di dalam satu pertumbuhan remaja di umur 15-16, kita tuh biasa kasih dia present, beliin mobil dan sebagainya. Tapi dia nggak pernah sakit. Saya sedih. Tapi semua Tuhan izinkan terjadi. Saya memang struggle banget. Akhirnya di tahun ke-8 saya tuh rebound kembali dengan pertolongan daripada keluarga saya berbentuk moral ataupun materi. Saya tuh diizinkan tuh bangun pabrik saya. 8 tahun kemudian saya rebound. Dan memang Tuhan izinkan di dalam rebound itu saya mencicip kehidupan yang nyaman dan lebih nyaman lagi. Dan saya juga merasakan puji Tuhan banget kebaikan Tuhan bahwa tuh sesudah anak saya lulus, anak saya yang kedua lulus cowok, saat dia lulus hari ini convocation, besoknya saya langsung bawa ke Jakarta, besoknya saya langsung masukin ke pabrik. Dan memang di dalam perjalanan 13 tahun, akhirnya saya bangun pabrik kedua didampingi oleh putra saya. Tuhan izinkan perusahaan saya tuh memasuki satu era manajemen kekinian di bawah putra saya. Akhirnya tuh lumayan berkembang. Saya bersyukur banget bahwa tuh saat saya struggle di dalam saya punya pabrik kecil-kecilan, waktu itu adalah saya bangun pabrik adalah untuk hidup. Tapi dengan pimpinan Tuhan bahwa tuh dengan adanya anak saya dan bergabung saya berduaan jalan, akhirnya Tuhan izinkan bahwa tuh usaha saya tuh adalah usaha yang dititipkan untuk berkembang. Ini puji Tuhan bahwa tuh saya amati bahwa tuh perjalanan Tuhan sungguh ajaib, bahwa tuh di chapter kedua kehidupan saya umur 30-60 itu mengalami begitu kehidupan yang kelam, tetapi Tuhan sendiri berkatin saya bisa rebound kembali dan dapat kehidupan yang Tuhan izinkan saya lebih nyaman. Ya, saya kira kesaksian saya itu aja, semua bagi kemuliaan Tuhan. Saya kembalikan lagi semua bagi pekerjaan Tuhan, dan saya berdoa juga untuk FGB Men semuanya dapat Tuhan berkati kita semua. Terima kasih.